di Sapa Indonesia Malam, saudara, bersama Satgas Juru Bicara COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Mas Tommy, saya bertanya bahwa ada kejadian-kejadian yang baru di Eropa maupun Amerika Serikat terkait dengan varian Omikron ini. Apakah pemerintah Singapura juga mempertimbangkan terkait hal ini, melihat kondisi yang serupa? Angkanya naik, kematiannya juga terus naik, dan bahkan Direktur WHO menyatakan bahwa varian ini bisa berubah menjadi varian yang mirip dengan Delta, ya, kurang lebih seperti itu, yang kemudian tingkat kematiannya juga tinggi. Semua negara tentunya, Aiman, melakukan pendekatan yang saintifik dan evidence based, dan semua orang terbaik yang ada di negara itu melakukan langkah-langkah upaya untuk menjaga keselamatan masyarakatnya dan disesuaikan dengan karakteristik negaranya. Singapura setiap 2 minggu melakukan evaluasi, dan Kementerian Kesehatan, khususnya lembaga riset dari Kementerian Kesehatan, melakukan masukan-masukan terhadap apa yang harus dihadapi dan harus dilakukan oleh pemerintah. Dan semua langkah yang dilakukan sekarang ini sesuai dengan apa yang terjadi di Singapura, dilihat dari sistem kesehatannya, dilihat dari protokol kesehatannya, dan disesuaikan dengan kebutuhan, sekali lagi, kebutuhan besar dari Singapura khususnya untuk menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat, supaya kemudian pandemi yang sudah 2 tahun ini tidak membuat kehidupan masyarakat semakin tertekan. Tentu kita jangan setback ke belakang, meskipun juga tetap waspada untuk menghadapi ini. Saya ingin tahu, Mas Tommy, apa yang dilakukan pemerintah Singapura terkait dengan angka yang semakin tinggi varian Omikron di Singapura? Apakah sama seperti yang dilakukan pada tahun lalu atau ada hal yang berbeda? Sekarang bahkan sebetulnya mereka lebih percaya diri. Misalnya orang Singapura yang menggunakan VTL. Kemarin semua orang yang datang dengan menggunakan VTL itu memang bebas karantina, tetapi ketika kedatangan harus tes PCR, setiap hari harus melakukan antigen sendiri, dan hari ketiga dan hari ketujuh bahkan harus dilakukan di klinik. Peraturan terbaru dari Kementerian Kesehatan tidak perlu lagi melakukan tes antigen. Cukup dia melakukan tes PCR pada hari pertama dan tes PCR pada hari ketujuh. Selanjutnya mereka bebas untuk melakukan aktivitas. Yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, jawaban terhadap persoalan COVID-19 ini hanya 2. Menurut mereka adalah, nomor 1 adalah vaksinasi, yang kedua adalah protokol kesehatan. Bahkan mulai Februari yang akan datang, beberapa anggota masyarakat yang tidak percaya dan tetap tidak mau melakukan vaksinasi, mereka tidak boleh melakukan kegiatan di tempat umum. Masuk ke kantor tidak boleh, masuk ke sekolah tidak boleh, sehingga kemudian pemerintah dalam tanda petik yang tadinya voluntary kepada masyarakat untuk menjalani vaksinasi menjadi mandatori dalam konteks untuk menjaga keselamatan masyarakat yang lebih besar. Oke, termasuk juga pembatasan jam misalnya, karena angka juga terus meningkat, ya. Lalu kemudian aktivitas apakah juga ada seperti tahun lalu atau ada yang berbeda? Sama, jadi sekarang tetap orang boleh berkumpul 5 orang, bahkan kegiatan-kegiatan kalau tanpa melakukan pretest itu bisa dilakukan 50 orang untuk kegiatan perkumpulan, tetapi kalau melakukan pretest itu boleh sampai 1.000 orang. Jadi kegiatan di tengah masyarakat sudah mulai kembali berlangsung, dan itulah yang membuat masyarakat itu dibangunkan persepsinya dan diajak untuk peduli pada kesehatannya. Kalau Anda tidak enak badan, Anda di rumah. Jangan Anda ketika Anda sakit, Anda keluar karena akan merugikan orang lain. Confident itu yang kemudian mereka coba bangun, persepsi itu yang mereka coba bangun, dan hasilnya secara ekonomi, tahun lalu pertumbuhan ekonomi mereka bisa tumbuh 7,2%, di luar perkiraan. Pemerintah memperkirakan ekonomi tumbuh hanya 4-6%, ternyata bisa sampai 7,2% karena masyarakatnya lebih confident, dan karena itu kegiatan di tengah masyarakat sudah relatif normal, walaupun kemudian masyarakat tetap berjaga untuk tidak menciptakan kerumunan. Oke, jadi yang ditanamkan adalah kesadaran untuk peduli terhadap diri sendiri dan juga lingkungan orang lain. Betul. Oke, Bu Siti, dengan Indonesia yang kemudian angkanya naik, tentu
kita tunggu perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh Satgas ya, termasuk juga oleh Komandan Penanganan COVID-19 yang diumumkan tiap pekan. Tapi saya ingin bertanya, adakah kemudian resep-resep yang ingin dilakukan ke depan? Tentu kita antisipasi akan ada kenaikan terus di beberapa waktu ke depan meskipun kita berharap tidak terlalu tinggi. Mungkinkah itu, Bu? Iya, jadi memang kalau kita melihat prediksi kemungkinan akan terjadi puncak kasus COVID-19 ya, apakah itu Omikron ataupun juga mungkin sebagian Delta, itu pada minggu ketiga keempat Februari sampai dengan awal daripada Maret. Oke. Artinya kita masih Lama ini, Bu, ke cukup depannya? ya untuk menahan puncak kasus tadi, karena puncak kasus kita kan pernah sampai 54.000. Iya. Kalau kita melihat pola Omikron itu di banyak negara peningkatannya sangat tajam ya kasus hariannya. Nah, di Indonesia itu mungkin sedikit agak landai, tapi tetap kita harus waspada dikarenakan resiko tadi untuk dirawat kemudian berakhir kematian itu tetap ada. Betul sekali. Jadi kita saat ini mencoba melakukan percepatan termasuk vaksinasi booster ya kepada para lansia dan kelompok rentan. Selain itu juga segera menyelesaikan vaksinasi dosis lengkap. Nah, kemudian evaluasi PPKM yang kita lakukan setiap minggu ini diharapkan pemerintah daerah juga memberikan respon yang cukup ya untuk kemudian bisa mengendalikan laju penularan di daerahnya masing-masing. Tentu ini kita menunggu kalau memang prediksi puncak di akhir Februari atau awal Maret ini masih sekitar 1,5 bulan. Ini hal yang menunggu cukup lama. Adakah kemudian bisa dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh warga? Karena memang kita tidak melihat ada hal atau strategi yang dilakukan seperti tahun lalu. Dan mungkin juga tidak akan kembali seperti tahun lalu kalau tidak terlalu darurat begitu ya, Bu. Tapi bagaimana kemudian puncak kasus nanti tidak akan terjadi? Mungkinkah itu? Iya, masih sangat mungkin ya kalau kemudian kita segera mengurangi mobilitas ya dan terus memperkuat tracing ya terutama karena kita tahu bahwa varian Omikron ini 80% sampai 90% itu tidak bergejala sehingga untuk mendeteksi adanya varian ini tentunya satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah kita sendiri, masyarakat sendiri khususnya kalau kemudian merasa batuk pilek yang ringan sekalipun harus berpikir bahwa apakah saya COVID atau tidak. Karena dengan itu akan lebih mempercepat untuk proses deteksi kita sehingga kita segera juga bisa melakukan isolasi dan dengan isolasi tersebut yang pasti adalah satu tingkat keparahan pada diri kita juga bisa dicegah ya. Yang kedua adalah penularan yang bisa juga kita segera putuskan dan kita ketahui bahwa penularan ini kan 3 kali lebih cepat dan dengan adanya yang tidak bergejala tadi, ini kan membuat kita juga nanti menjadi sumber penularan pada orang lain kalau kemudian kita tidak segera deteksi. Oke, terakhir ke Mas Tommy, tentu Indonesia jauh lebih kompleks, jauh lebih besar daripada Singapura, meskipun ada yang bisa dipelajari dari apa yang kemudian dilakukan oleh Singapura. Kira-kira apa yang bisa disampaikan soal ini, Mas Tommy? Nomor satu, Singapura jauh lebih fragile sebetulnya dari Indonesia. Mereka hanya negara kota, satu tempat. Kalau kemudian mereka terinfeksi, habislah. Indonesia lebih beruntung 17.000 pulau. Sehingga sebetulnya kita tidak dalam satu basket. Sementara Singapura satu basket. Beda-beda pulau ya, Tetapi yang dilakukan oleh Singapura adalah bagaimana masyarakat itu bahkan diingatkan. Ini belum sampai puncaknya. Jumlah Omikron itu akan nanti sampai puncaknya. Yang terpenting adalah yang tadi dikatakan oleh Dr. Nadia, masyarakat membangun kesadaran. Ini yang coba ditanamkan, karena itu di semua media, itu tiap hari tetap kampanyenya. Kalau Anda merasa tidak enak badan, nomor satu adalah Anda periksa diri, coba dicek apakah Anda COVID atau tidak, supaya kemudian Anda tidak menulari orang lain. Itu yang dibangun. Yang kedua adalah, kalau Anda merasa tidak enak badan, jangan ke rumah, istirahat aja di rumah. Tidak perlu juga dirawat di rumah sakit kalau gejalanya ringan. Nah, kemarin Menteri Kesehatan Budi Sadikin sudah menyampaikan, di Indonesia pun kalau nanti gejalanya tidak terlalu ringan, Anda tidak membutuhkan perawatan rumah sakit, tidak perlu ke rumah sakit. Karena ini Anda istirahat, nanti kalau kemudian gejalanya berat, baru Anda ke rumah sakit. Kalau semua orang berpikir untuk tidak membebani yang pertama kepada rumah sakit, maka beban pada rumah sakit itu tidak terlalu tinggi dan itu akan membangun kepercayaan masyarakat lebih tinggi lagi. Iya, jadi COVID mungkin masih terus ada, tapi yang kita jaga adalah bagaimana kesehatan masyarakat dan juga
fasilitas kesehatan tidak kolaps, itu yang utama. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Mas Tommy, terima kasih, dan juga Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Satgas COVID-19 dan juga pejabat di Kementerian Kesehatan. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu.